Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin mengerjakan tugas, yaitu tugas ke-7, wawancara seseorang yang di luar kampus. Oke, perkenalkan dulu, nama saya Nur Hafiz Tansari dari Prodi S1 Teknologi Informasi, dan rekan wawancara saya. Saya Tegar Firdaus. Saya dari Politeknik Negeri Banjarmasin, jurusan Teknik Mesin, Prodi Teknik Mesin Otomotif. Oke, di sini saya ingin mewawancara Tegar Firdaus atau bisa dipanggil dengan Tegar. Kami ini berteman cukup lama atau bisa disebut dengan satu kampung. Jadi kami bukan cuma berteman, kami memiliki satu hubungan silat. Satu circle lah anggapannya. Nah, iya, satu circle. Satu saluran. Jadi di sini saya ingin mewawancara tentang membahas tentang teknologi. Pertanyaan saya pertama ini, teknologi apa yang Tegar ketahui selama kecil sampai sekarang? Untuk teknologi, saya mungkin dari kecil ya sering main PS ya. Mungkin perkembangan dari dunia game sudah lebih cepat berkembang ya. Zaman dulu kan masih ada Nintendo, terus masuk ke PS1, terus naik lagi ke PlayStation 2. Mungkin kalau dari menurut saya, kalau dari dunia game lebih lebih teknologi itu lebih bergerak maju gitu loh. Sama seperti saya kan, sama juga saya di jurusan saya teknik mesin, perkembangan dunia otomotif juga semakin mumpuni. Depannya teknologi semakin lebih berkembang. Yang dulu masih pakai tenaga gasolin atau mesin bensin, sekarang juga hybrid lebih, dan juga ada mesin listrik yang lebih ramah lingkungan. Oke, seperti itu. Dan pertanyaan kedua saya adalah membahas tentang pembelajaran atau dunia pendidikan. Sekarang kan kita ini sedang mengalami wabah, yaitu wabah corona kan, atau bisa disebut dengan COVID-19. Jadi kan banyak mahasiswa ataupun SMP maupun SMK, bahkan SD sekalipun, mengalami ketergangguan saat mengalami pembelajaran. Kalau saat kuliah, bagaimana cara proses pembelajaran di universitas? Proses pembelajaran sekarang Ya, proses pembelajarannya. sama sih seperti yang dia anak SMA yang biasanya yang dulu tatap muka sama guru atau sama dosen. Sekarang lebih tatap muka secara online gitu. Tatap muka secara online yaitu daring. Yang ya agak sulit ya, yang namanya belum terbiasa di dunia internet. Mungkin guru-guru yang udah tua yang belum tahu tentang teknologi yang zaman sekarang mungkin agak lebih sedikit sulit. Jadi sama seperti di kampus saya ya, dia tetap kuliah online, tetap mengerjakan secara ya lewat handphone, tetap ya secara online gitu. Oke. Kalau boleh saya tahu, kalau lewat secara online atau daring itu menggunakan aplikasi atau menggunakan website saja? Ada beberapa yang menggunakan aplikasi seperti yang sekarang dipakai kayak Zoom ya, Oke, Zoom ya guys. Google Duo, dan ada juga website yang biasanya dipakai ada salah satu website kampus saya, yaitu kampus Poliban. Ada digunakan di sana seperti kayak materi-materi yang belum tersampaikan, biasanya ditaruh di situs Poliban di kampus saya. Oke. Dan pertanyaan ketiga saya adalah mengenai tentang perkembangan teknologi di zaman sekarang. Apa sih alat atau yang dihasilkan teknologi untuk membantu manusia? Contohnya aja seperti apa gitu? Alat teknologi membantu manusia. Sekarang zaman lebih berkembang ya, teknologi semakin berkembang, dimana mungkin
pabrik, di mana pabrik-pabrik yang dulunya pakai tenaga kerja manusia sekarang lebih menggunakan kayak robotik dan ya semacam kayak itu ya, semacam penggerak yang menggunakan mesin lah. Teknologi yang ya lebih berkembang ya mungkin semacam ya transportasi juga ya, bisa kita lihat yang banyak transportasi yang sudah ramah lingkungan dan banyak lah sekarang yang lebih memudahkan manusia gitu ya, lebih membantu kerja pekerjaan ya, lebih yang lebih sulit jadi lebih mudah. Ya, contohnya saja bisa kalian perhatikannya di tahun 2020 atau di zaman milenial ini banyak aplikasi yang bisa membantu manusia. Contohnya saja waktu dulu itu, contohnya seperti chattingan. Dulu kan sistem surat gitu, surat untuk komunikasi. Sekarang kan kita bisa menggunakan handphone, bisa chattingan lewat WhatsApp, Line, IG, Messenger, bisa video call atau teleponan. Bahkan waktu dulu itu bahkan bisa menggunakan beca atau ojek. Dan sekarang aplikasi semakin ke depan, yaitu menggunakan alat teknologi. Aplikasinya contohnya saja aplikasi seperti apa? Aplikasi banyak ya, aplikasi yang kayak ojek online yang Online. biasa lebih, yang dulunya kita mendatangi para Ojek-ojek di jalan. Sekarang kita bisa memanggil, kita bisa memesan secara online gitu, kayak Grab atau Gojek gitu. Maxim. Promosi ya. Oke. Maxim. Mas Maxim ini. Ingat, kalau kalian ketemu dia, cancel aja. Jangan bawa selfie ya. Jangan lupa uang tip. Saya miskin. Jangan jujur juga. Bang Supan. Oke guys, kita lanjut. Oke, ini adalah pertanyaan keempat atau pertanyaan terakhir dari saya. Kalau Anda dihidup di zaman teknologi, sekarang kan 2020. Kalau dalam opini Anda atau pikiran Anda saat 20 tahun ke depan, negara ini akan menjadi apa saat dikuasai teknologi? Untuk pertanyaan seperti itu saya sebetulnya belum menggambarkan secara spesifik ya bagaimana 20 atau 30 tahun yang akan datang, tapi yang pasti ya perkembangan kan setiap tahun semakin cepat. Kayak transportasi atau alat apapun atau teknologi apapun yang memudahkan pekerjaan manusia setiap tahun lebih berkembang. Apalagi kan target kita seperti 20 sampai 30 tahun, pastinya mungkin ya Sebagai tergantikan ya sebagai ya, karyawan. ya mungkin kayak Gantikan pabrik buruh atau pekerjaan-pekerjaan yang harus memerlukan tenaga manusia gitu, mungkin akan tergantikan seperti itu. Oke, bisa seperti ini. Jadi ya kalau kita bisa diminum dulu. Jadi ya kalau kita pikirkan saat 2020 ini atau 10 tahun yang akan datang atau 20 tahun yang akan datang, dunia akan semakin berubah. Sepertinya contohnya saja seperti karyawan mungkin akan digantikan sebagai robot, atau di rumah sakit pelayan seperti suster akan digantikan dengan robot. Bahkan banyak di tempat-tempat perusahaan maupun di tempat-tempat di jalanan akan digantikan dengan teknologi, karena tahun ke tahun teknologi ini semakin berkembang. Contohnya saja kalau kalian cermati benar-benar waktu 2014 kalau nggak salah ya ada BBM. Oh iya. Nah, kalian pasti ingat kan BBM? Tanpa kalian sadari saat tahun ke 2018 atau 2020 BBM itu sudah tidak ada lagi. Sekarang kita menggunakan apa? WhatsApp, IG, Facebook, Messenger, dan banyak aplikasi yang hilang. Itu karena tahun ke tahun. Dulu itu waktu zaman kita itu nggak ada gitu ya kan.
nggak ada. Mungkin masih zaman yang SMS, beli pulsa 5.000 terus satu SMS dapat gratis ke semua operator. Zaman dulu masih kayak gitu ya. Sekarang main surat. ya main surat, sekarang udah susah. Masih sudah teknologi sudah semakin berkembang gitu. Kalau surat ini saya ingat musik nih. Surat cinta untuk Starla. Sedang. Starla. Oh, bisa. Jangan kenal leban. Oh iya. Pun banyak. Oh siap. Oke guys, sekian terima kasih. Ini adalah wawancara bersama Tegar Firdaus. Saya Nur Hafiz Ansari dari Universitas Sari Mulia dan Tegar Firdaus Dari Politeknik Negeri Banjarmasin. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di like, subscribe, Jangan lupa komen. subscribe Dospir DOSSFIRD dan juga Instagram Tegar FIRD ya. Nah, Followernya masih sedikit, subscriber masih sedikit. Oke. subscribe dan like itu gratis loh guys. Ya. Kalau bukan kalian siapa lagi? Ya. Bantu kami. Untuk kami untuk kaya dan terkenal.